Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 161, suara mendesing, Betelgeuse berdebam di daging, menyebabkan darah memercik ke langit. Seekor binatang ganas jatuh ke tanah, Su Chen berjalan mendekat dan mulai menyerap manik-manik origin energi yang melayang keluar dari tubuh binatang ganas. Saat origin energi dalam jumlah besar memasuki tubuhnya, Su Chen bisa merasakan tubuhnya berubah. Dia merasa seolah-olah origin energi di tubuhnya telah mencapai puncaknya dan akan meluap. Ini menyiratkan bahwa basis kultivasi Su Chen telah mencapai puncak alam menggambar Qi. Ya, setelah 2 hari berburu dengan rajin, Su Chen akhirnya menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan sebelum melakukan terobosan. Selanjutnya, yang harus dia lakukan hanyalah menerobos kemacetan. Untuk mencapai alam mendidih darah, dia perlu menyalakan lampu hatinya. Menyalakan lampu hati melibatkan memurnikan diri sendiri dan memusatkan energi asal seseorang sehingga lampu hati akan mulai bersinar, menerangi hati serta prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan kekuatan sihir. Setelah berhasil, tubuh seseorang akan benar-benar terlahir kembali dari organ dalamnya sampai tubuh luar, seperti terlahir kembali. Setelah basis kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, umur mereka akan meningkat 100 tahun lagi. Penggunaan energi asal seseorang akan lebih efisien dan kuat, dan kemampuan pemulihan mereka juga akan jauh lebih cepat. Di masa lalu, Su Chen harus menggunakan teknik rahasia untuk mempercepat proses pemulihan tubuhnya yang lambat. Namun, jika dia menerima cedera berat sekarang, selama tubuhnya tidak hancur, Su Chen dapat memanfaatkan energi asalnya sendiri untuk membantunya pulih. Akhirnya, kekuatan garis keturunan seseorang akan meningkat, memungkinkan seseorang untuk benar-benar menunjukkan kekuatan garis keturunannya. Sebenarnya yang dimaksud dengan menjernihkan badan dan organ dalam adalah menyalakan lampu hati. Pemahaman seseorang tentang tubuh mereka sendiri akan sangat meningkat, dan seseorang dapat merawat luka mereka sendiri dengan lebih baik dan menyelamatkan diri dari masalah. Tetapi untuk mencapai langkah ini bukanlah prestasi kecil, itu membutuhkan segala macam persiapan. Syukurlah, Su Chen telah membuat persiapan yang memadai untuk menerobos ke alam mendidih darah. Setelah mencapai puncak, dia langsung menuju ke Gunung Batu, dengan tidak membuang waktu. Setelah tiba di gunung, Jiang Hanfeng yang pandai datang untuk menyambutnya. Kakak senior ketiga, 2 orang lagi telah tiba. Ini Zhou Juanjia dan Tang Ming. Juanjia dan Tang Ming ada di sini, itu bagus, kata Su Chen dengan gembira. Kedatangan Zhou Juanjia berarti bahwa binatang kecil bersisik ungu itu dapat dimanfaatkan. Kedatangan Tang Ming bahkan lebih baik, dia adalah satu-satunya dari 40 siswa yang memiliki garis darah Kaisar Iblis. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga telah membunuh seorang pemuda ras ganas sendirian. Dalam hal kemampuan bertarung murni, selain Wang Dousan ketika dia tidak kehilangan lemak, Tang Ming adalah yang terkuat. Namun, meskipun Tang Ming sangat kuat, kepribadiannya sangat arogan, dan dia kesulitan bergaul dengan orang lain. Jadi, dia hanya nomor 7, Tang Ming merajuk tentang ini selama beberapa hari. Selain keduanya, 4 siswa lainnya juga telah tiba selama beberapa hari terakhir. Mereka adalah siswa tahun ke-10 Xie Qiming, peringkat ke-4, dan Yu Mengnan, peringkat ke-15. Dan siswa tahun ke-9 Henny Liu dan Duan Jiangsan, masing-masing peringkat 25 dan 26. Henny Liu dan Duan Jiangsan seperti Tang Ming. Kekuatan mereka cukup mengesankan, tetapi mereka memiliki masalah kepribadian. Kepribadian Henny Liu malas, dan dia tidak suka tanggung jawab. Duan Jiangsan suka memerintah dan sombong, dan dia suka memulai sesuatu pertengkaran. Jadi, mereka hanya diberi nomor mulai dari 20-an. Jadi, Su Chen sama sekali tidak terkejut ketika Jiang Hanfeng berkata, Tang Ming, Henny Liu, dan Duan Jiangsan sudah mulai melakukannya. Bagaimanapun, Qi Weiyan bertanggung jawab atas urusan internal. Jika ada yang akan pusing tentang hal itu adalah dia. Su Chen merasa sangat bersyukur karena dia tidak ditugaskan untuk mengelola personel. Semakin banyak orang di sana, semakin banyak masalah yang akan muncul. Membuat banyak orang, masing-masing dengan kepribadian dan temperamen unik mereka sendiri, untuk bermain dengan baik satu sama lain bukanlah tugas yang mudah. Itu tidak hanya membutuhkan taktik yang berbeda tetapi juga kesabaran. Su Chen punya banyak taktik, tapi dia tidak punya banyak kesabaran. Waktu sangat berharga, jadi, dia tidak repot-repot mengkhawatirkan hal itu. Yang dia katakan hanyalah, dengan kedatangan ke-6 orang itu, serta almarhum Zuoning, Jianfu, Meng Xi, Wende, dan Zhao Xin yang belum kembali, satu-satunya orang yang belum kami dengar adalah Zhao Xinzi, Zhou Donglai, dan Li Baiyu. Juanjia mengatakan bahwa nomor 30 sudah hilang, desa Jiang Hanfeng.
Nomor 30 adalah Zhou Donglai, salah satu siswa tahun ke-9. Kematian lain yang dikonfirmasi, Su Chen menghela nafas juga. Pada kenyataannya, dia juga mengerti bahwa setelah berada di reruntuhan begitu lama, salah satu siswa mereka yang belum dapat mereka hubungi tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Su Chen berhenti memikirkan masalah ini. Dia bertanya, apakah tim terbaru sudah dibentuk? Itulah tepatnya yang mereka perdebatkan. Henny Liu dan Duan Jiangsan tidak ingin berpisah, Ye Qiming dan Yu Mengnan tidak ingin berpisah, dan Tang Ming dan Zhou Juanjia juga tidak ingin berpisah. Namun, ada 6 di antaranya, untuk membuat 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Salah satunya pasti perlu dipisah, tak satu pun dari mereka yang mau mengalah, jadi Tang Ming dan yang lainnya mulai bertarung. Wei Yan saat ini berusaha untuk menjaga perdamaian. Karena kamu kembali, aku datang untuk meminta bantuanmu. Ketika Su Chen mendengar itu, dia berbalik tanpa melihat, itu bukan urusanku. Namun, secara internal, dia bingung. Yu Mengnan dan Zhou Juanjia sama-sama perempuan, dapat dimengerti bahwa mereka tidak mau berpisah satu sama lain. Apa alasan mereka berdua, Henny Liu dan Duan Jiangsan, tidak berpisah? Dia tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan gemetar. Untuk pemikiran seperti itu datang kepadanya. Sepertinya dia benar-benar terlalu bersemangat untuk menerobos ke dunia mendidih darah, tak tertahankan. Dia dengan cepat masuk ke stasiun penelitiannya sendiri dan kemudian berkata setelah berpikir sejenak, aku akan menutup pintu ini selama sekitar setengah hari. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka datang dan menggangguku. Saat dia berbicara, dia memasuki kamarnya dan menutup pintu masuk. Setelah memasuki ruangan, Su Chen mengeluarkan beberapa bahan dan mulai meramu obat. Dia sudah menyiapkan bahan-bahannya sejak lama, yang tinggal menunggu untuk digunakan. Setelah meramu obat, dia membuat persiapan terakhirnya untuk menerobos. Secara alami, teknik yang akan dia gunakan adalah surga Kai Huang. Bagi sebagian besar pengguna, surga Kai Huang hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil. Namun, penemu surga Kai Huang secara alami akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi. Su Chen memperkirakan bahwa dia memiliki peluang sukses sekitar 80%. Meski begitu, masih ada kemungkinan dia bisa gagal. Jika dia gagal, semua persiapannya akan sia-sia. Yang terpenting, dia harus menunggu setengah tahun lagi sebelum bisa mencoba lagi. Karena itu, gerakan Su Chen sangat berhati-hati agar tidak salah langkah. Di dalam ruang batu, Su Chen mulai memusatkan seluruh perhatiannya untuk menerobos. Di luar ruang batu, Tang Ming dan Duan Jiangsan masih berdebat. Tang Ming, jangan berpikir bahwa kamu spesial dan kamu bisa meremehkanku. Duan Jiangsan, hanya karena kamu memiliki garis darah Kaisar Iblis. Garis keturunan Kaisar Iblisku adalah sesuatu yang istimewa. Jika kamu memiliki kemampuan, jadilah Kaisar Iblis sendiri. Ketika seorang raja bertemu dengan Kaisar, raja harus sujud. Bahkan jika kamu tidak setuju, tidak ada yang dapat kamu lakukan. Terlepas dari itu, jumlah siswaku lebih tinggi darimu, dan aku juga lebih kuat darimu. Jadi, kamu harus mendengarkanku. Aha, kalau begitu tidak bisakah aku menerapkan logika yang sama pada Zhou Juanjia? Yang bermarga Duan, jangan bawa gadis-gadis ke sini. Hanya itu yang ingin saya lakukan. Jika kamu menggunakan nomor siswamu untuk menekanku, aku akan melakukan hal yang sama padanya. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekuatanku. Yang bermarga Duan, jangan salahkan aku karena menindasmu. Selama kamu dapat menemukan seseorang di sini lebih kuat dariku, aku akan mendengarkanmu. Tepat ketika mereka benar-benar mulai melakukannya, gua batu di dekatnya tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya berwarna darah bersinar cemerlang melalui celah-celah di lubang itu, membawa serta aura yang tak terbatas. Bukankah itu laboratorium penelitian Su Chen? Ada apa dengan keributan itu? Semua orang terkejut dan takjub. Qi Weiyan mengungkapkan ekspresi heran ketika dia melihat apa yang terjadi. Mengapa sepertinya, seseorang membobol alam mendidih darah? Menembus alam mendidih darah, semua orang sangat terkejut dengan informasi ini. Qi Weiyan ragu sejenak, lalu mengangguk, aku pernah melihat seorang siswa masuk ke alam mendidih darah sebelumnya, dan itu melibatkan fenomena serupa, tapi itu seharusnya tidak mungkin. Karena dia berusia 10 tahun, Qi Weiyan telah melihat mereka yang berkultivasi lebih cepat memasuki alam mendidih darah sebelumnya, jadi dia tidak terkejut karenanya. Tapi dia tidak tahu bagaimana Su Chen tiba-tiba masuk ke alam mendidih darah. Apakah aku salah mengira? Qi Weiyan masih bingung ketika dia tiba-tiba mendengar ledakan keras dari gua batu. Cahaya merah cemerlang mulai bersinar sampai ke langit seperti pelangi. Ini adalah tanda bahwa seseorang telah memasuki alam mendidih darah. Sesaat kemudian, Su Chen melangkah keluar dari gua batu dengan mengesankan. Kulitnya bersinar dengan kilau samar seolah sedikit tembus cahaya. Di antara alisnya ada tanda merah, menandakan bahwa dia telah berhasil menyalakan lampu hatinya dan tanda daya tembus lampu hati.
ini adalah indikator seseorang di tahap awal dari alam mendidih darah. Su Chen benar-benar masuk ke alam mendidih darah. Bagaimana ini mungkin? Semua orang yang hadir tercengang. Jiang Duanshan berbalik dan bertanya pada Tang Ming, apa yang kamu katakan sebelumnya? Bab 162, berdiri di puncak gunung dan menatap sekelilingnya. Su Chen merasa kesegaran kembali seperti sebelumnya. Bukan hanya karena kegembiraannya dalam meningkatkan basis kultivasinya, lebih penting lagi, tubuh fisik dan inderanya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah mencapai alam mendidih darah, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan kesadarannya menjadi lebih penuh. Yang terpenting, dia memiliki kendali yang jauh lebih besar atas tubuhnya. Pada saat ini, kekuatannya mungkin tidak meningkat banyak, tetapi kendalinya atas energi di dalam tubuhnya telah sangat meningkat, dan rasa energi asalnya jauh lebih tanggap. Ini adalah manfaat mencapai ranah kultivasi yang lebih tinggi. Itu tidak akan secara langsung meningkatkan kemampuan bertarung seseorang. Lagi pula, kemampuan bertarung bergantung pada jurus. Tetapi itu bisa meningkatkan esensi dasar dari tubuh fisik seseorang, berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Sekarang, jika Su Chen menggunakan erupting elang api, itu akan terbentuk lebih cepat, padahal sebelumnya itu akan memakan waktu kira-kira senilai 1 nafas untuk terbentuk. Itu hanya membutuhkan waktu setengah nafas sekarang. Daya ledaknya juga akan meningkat, karena origin energi akan dipadatkan ke tingkat yang lebih besar. Selain itu, jumlah blood ki yang dikandung tubuhnya juga meningkat, sehingga ketegangan yang ditempatkan paku penusuk armor di tubuhnya akan sangat berkurang. Sebelumnya, dia akan merasa lelah setelah menggunakan pasak penusuk zirah walaupun sekali pemakaian. Sekarang, dia bisa menggunakannya berkali-kali berturut-turut tanpa efek samping yang parah. Efek ini semua karena mencapai alam mendidih darah. Akibatnya, kekuatan Su Chen meningkat cukup signifikan. Saat dia berencana menikmati sensasi ini sedikit lebih lama, dia tiba-tiba mendapati dirinya dikerumuni oleh siswa lain. Su Chen, Qi Weiyan adalah orang pertama yang menyerbu. Apakah kamu baru saja mencapai alam mendidih darah? Su Chen tertawa dan menjawab, ya, sepertinya saya tidak bisa menyembunyikannya dari mata perseptif kakak senior Qi. Tetap sembunyikan pantatku, Anda membuat keributan besar, apakah Anda berpikir bahwa kita semua buta? Qi Weiyan menatapnya dengan tidak sopan. Saya tanya, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu mencapai alam mendidih darah dengan begitu mudah? Su Chen dengan tenang mengatakan jawaban yang telah dia persiapkan jauh sebelumnya. Oh, bukankah aku berburu di hutan beberapa hari ini? Aku secara tidak sengaja memakan sepotong buah. Tanpa diduga, setelah memakannya, basis kultivasiku melonjak, menyebabkanku mencapai puncaknya hampir seketika. Aku berpikir kenapa tidak mencoba untuk menerobos alam mendidih darah karena aku sudah berada di puncak, dan kebetulan aku berhasil. Siapa yang kamu coba tipu? Semua orang memutar mata mereka secara bersamaan. Itu tidak seperti buah-buahan yang dapat meningkatkan energi asal seseorang, tidak ada. Tetapi yang mana yang bukan merupakan harta yang sangat berharga, bagaimana kamu bisa mendapatkannya begitu saja? Dan setelah kamu memakannya, basis kultivasimu mencapai puncak gambar Qi. Itu akan lebih mungkin menyebabkan tubuhmu meledak. Energi asal yang terkandung dalam harta itu berlimpah dan berlimpah. Bagaimana itu bisa digunakan begitu saja? Mereka semua perlu disempurnakan menjadi obat-obatan yang dapat meningkatkan energi asal seseorang terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Jika orang lain yang tidak memahami fakta ini, perilaku ini mungkin sedikit lebih bisa dimengerti. Tetapi sebagai seorang alkemis, bagaimana kamu bisa memasukkan buah tak dikenal itu ke dalam mulutmu tanpa menganalisisnya terlebih dahulu? Tolong, jika kamu akan berbohong, setidaknya membuatnya sedikit bisa dicerna. Su Chen, bagaimanapun, tidak peduli tentang itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu percaya padaku atau tidak, tapi begitulah yang terjadi. Aku baru saja mengalami pertemuan yang beruntung, dan basis kultivasiku mendapat manfaat karenanya. Itu saja, siapa di antara kita yang belum pernah mengalami keberuntungan sebelumnya? Selain itu, kita semua di sini untuk menemukan harta karun, yang juga membutuhkan pertemuan yang beruntung. Maaf, aku memakan buah itu untuk diriku sendiri sehingga hanya aku yang diuntungkan. Selama kalian semua tidak menyalahkanku karena egois, itu sudah cukup. Qi Weiyan marah dengan peril hutangnya yang nakal, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa dia benar. Mengapa basis kultivasi Su Chen tiba-tiba meningkat seperti ini? Dia pasti mengalami pertemuan yang beruntung. Mengetahui itu saja sudah cukup. Apa perlunya untuk mengetahui dengan detail apa yang telah terjadi? Seperti yang dikatakan Su Chen, semua orang ada di sini untuk mencari harta karun. Menemukan sesuatu sangat bergantung pada keberuntungan individu seseorang. Mereka yang dapat digunakan segera mungkin juga digunakan kemudian.
Longsang Country tidak akan mengatakan apa-apa. Ada pemahaman diam-diam bahwa setiap orang yang mau mengambil risiko kematian akan mendapatkan semacam keuntungan, yang tidak dapat segera digunakan dapat dikembalikan dan dianggap sebagai kontribusi. Setelah menyadari hal ini, tidak ada yang bertanya lagi padanya. Mereka hanya mendatanginya secara individu untuk memberi selamat padanya. Hanya Tang Ming yang berdiri di samping dengan ekspresi pahit. Su Chen, melihat Tang Ming menatapnya dengan kepahitan, merasa sedikit gelisah. Apakah aku melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Duan Jiangsan menceritakan apa yang dia katakan sebelumnya kepada Su Chen. Su Chen tersenyum ketika mendengar itu. Saya pikir itulah yang terjadi. Kalian semua benar-benar keras kepala, karena Anda berpasangan tidak ingin berpisah. Tunggu saja tim kecil lainnya kembali dan atur ulang bersama mereka. Bukankah itu cukup? Sekelompok orang semua saling memandang. Benar, bagaimana mereka tidak memikirkan hal ini? Duan Jiangsan mendengus. Nak, anggap dirimu beruntung karena Su Chen di sini cukup baik untuk berbicara atas namamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan memaksa kalian berpisah. Su Chen baru saja akan mencoba dan menghentikannya ketika Tang Ming berjalan mendekat dan berkata, Su Chen, saya tidak perlu Anda berbicara atas nama saya. Meski sudah mencapai alam mendidih darah, bukan berarti kamu yang terkuat. Aku ingin berduel denganmu untuk melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Dia memandang Qi Weiyan, yang bergegas untuk membujuk Tang Ming seperti seorang ibu akan membujuk anak yang keras kepala. Duan Jiangsan, melihat Tang Ming pergi, mau tak mau menambahkan, itu hanya garis keturunan Kaisar Iblis. Apakah ada kebutuhan untuk bertindak seperti ini? Sungguh temperamen yang buruk. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan berpikir bahwa dia memiliki garis keturunan iblis. Su Chen tertawa dan menepuknya. Jangan khawatir, jika dia memiliki kekuatan, apakah dia tidak boleh sedikit pemarah? Bukankah Cloud Leopard mendapatkan lebih banyak kasih sayang daripada dia? Tapi, dia masih dianugerahi peringkat ke-12. Cloud Leopard, yang sedang mencari di sekitar, merasakan kelopak matanya melompat dan menggosok matanya. Gu Qingluo bertanya kepadanya apa yang salah, dan dia menjawab, tidak apa-apa, aku hanya merasa merinding. Berita tentang Su Chen mencapai alam mendidih darah mulai menyebar ketika semua orang kembali dari ekspedisi pencarian mereka, membuat semua orang lebih percaya diri untuk berhasil dalam misi mereka. Di sisi lain, bahan-bahan yang dibutuhkan Su Chen perlahan dikumpulkan dan diatur. Botol demi botol obat berharga mulai muncul dari laboratorium penelitian Su Chen. Setelah didistribusikan, mereka akan meningkatkan kemungkinan bertahan hidup bagi banyak siswa. Meski begitu, kabar cedera terus menyebar. Setiap hari, sekelompok siswa akan bertemu dengan beberapa pemuda ras ganas dan bertempur, jadi seseorang selalu terluka. Sebagian besar waktu, semua orang dapat kembali dengan selamat, tetapi ada juga siswa yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Pada hari ke-8 di reruntuhan, Su Chen menerima pemberitahuan, Li Yun tersesat. Dia, Wang Xuanan, dan Sui Dong telah bertemu dengan sekelompok pemuda ras ganas, dan dia telah mati selama pertempuran. Pada hari ke-9, Zhu Anyi terluka parah, dia telah bertemu dengan Danba. Jika bukan karena Fan Ruzi dan Xi Jiangbai mempertaruhkan semuanya untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Su Chen melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melakukannya. Zhu Anyi memiliki jumlah siswa tertinggi dan merupakan yang terkuat dari semua siswa yang hilang di reruntuhan hingga saat ini. Tentu saja, ada juga kabar baik, dalam beberapa hari terakhir, ada juga 2 pemuda ras ganas yang mati di tangan manusia lain. Pada titik ini, 7 manusia tewas dalam pertempuran, dan 2 masih belum ditemukan. Di sisi lain, 7 pemuda ras ganas telah terbunuh. Salah satunya adalah pejuang kuil. Sampai saat ini, semua pertempuran berskala kecil, seperti pertempuran kecil sebelum perang utama. Namun berdasarkan informasi yang datang dalam beberapa hari terakhir, para pemuda ras ganas juga pasti akan berkumpul. Mereka berkumpul jauh lebih lambat daripada manusia, tapi mereka pasti mulai berkelompok. Suatu hari, tim beranggotakan 4 orang He Yuandong akhirnya kembali dari gunung tinggi ke utara. Mereka telah menyelesaikan patroli pengintaian mereka di gunung yang tinggi. Bab 163, kami dapat memastikan bahwa tempat itu adalah laboratorium Arcana Master yang hebat, jauh di puncak gunung. Namun, gunung itu dilapisi dengan formasi asal, menjadikannya area yang sangat terbatas, kata He Yuandong sambil menyebarkan peta dan menunjuk ke gunung tinggi di peta. Di puncak markas Gunung Batu, sebuah konferensi kecil tingkat tinggi sedang berlangsung. Area terlarang adalah bentuk jargon di dalam reruntuhan, itu menyiratkan bahwa daerah itu penuh dengan bahaya dan formasi asal yang membatasi. Area terlarang dapat ditemukan di seluruh reruntuhan. Sebagai warisan kerajaan Arcana, setiap reruntuhan akan memiliki area terbatas,
Inilah alasan mengapa Su Chen dan yang lainnya tidak memutuskan untuk segera bergegas. Membobol area terlarang mengharuskan mereka memusatkan semua tenaga mereka pada tugas itu. Ini juga mengapa semua orang mencari sumber daya saat ini sementara tidak semua orang hadir. Bukan hanya untuk menemukan siswa lain tetapi juga untuk menangani tugas yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas yang lebih sulit. Peta reruntuhan sudah selesai dengan tingkat yang memuaskan, dan Zhao Xin, yang telah menyelesaikan peta, telah kembali ke Gunung Batu untuk beberapa waktu. Zhao Xin memusatkan sebagian besar perhatiannya saat menyelesaikan peta untuk memetakan gunung. Jadi, pemandangannya sangat detail, hampir terlihat seperti seseorang telah mengambil gambar gunung dari pandangan mata burung. Berdasarkan peta, ada kastil besar berbentuk cincin di puncak gunung. Karena area tengah menonjol dan menjulang tinggi di atas puncak gunung, terlihat seperti melayang di udara. He Yuandong mengacu pada seluruh gunung ketika dia mengatakan bahwa itu adalah area terlarang. He Yuandong telah mencoba memasuki kastil pada satu titik, tetapi karena mereka tidak memiliki siswa yang mahir dalam formasi asal bersama mereka, setiap langkah berpotensi berbahaya. Pada akhirnya, mereka terpaksa mundur setelah hanya membuat sedikit kemajuan. Namun, perjalanan mereka ini hanyalah ekspedisi pengintaian. Mereka lebih suka tidak terjadi apa-apa daripada membuat semacam kontribusi penting pada tahap ini. Saat rombongan pengintai mulai menceritakan semua yang telah mereka temukan tentang kastil, para siswa yang mahir dalam formasi asal mulai mencatatnya sehingga mereka dapat mempersiapkannya dengan tepat. Karena semua orang pada dasarnya berkumpul bersama, mereka juga menyelesaikan penyelidikan awal terhadap gunung yang tinggi itu. Selanjutnya, mereka bisa mulai menyusun strategi bagaimana mendekati gunung yang tinggi itu. Namun, Su Chen tiba-tiba bertanya, "Benar, apakah Anda bertemu dengan pemuda ras ganas di pegunungan?" Shen Yucheng menjawab, kami bertemu dengan mereka 2 kali tetapi tidak bertemu dengan iblis merah. Ras ganas tidak mempelajari hal-hal seperti alkimia atau formasi asal, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Ada individu di antara ras ganas yang dikenal sebagai iblis merah. Mereka dikhususkan untuk berurusan dengan formasi asal karena tato totemik di tubuh mereka memberikan perlawanan yang kuat terhadap formasi asal dan dapat mengganggu mereka secara efektif. Namun, karena iblis merah biasanya mengandalkan fisik mereka untuk secara langsung menyerang formasi asal, mereka sering menerima luka serius. Karena menghancurkan formasi asal ini akan mengakibatkan luka pada diri sendiri. Jika luka mereka menumpuk, mereka akhirnya akan mati. Sederhananya, mereka tidak tahu cara membuat formasi asal, tetapi mereka memiliki cara untuk menghancurkannya. Mereka benar-benar ras yang diciptakan untuk menghancurkan sesuatu. Tapi untuk ras ganas, ada metode lain yang lebih sederhana, yaitu hanya mengikuti manusia. Setelah bertarung selama ribuan tahun, ras ganas predator telah mengembangkan cara untuk mengatasi kekurangan mereka. Bagi mereka, umat manusia adalah musuh bebuyutan sekaligus alat yang bisa dimanfaatkan. Jadi, tidak ada yang akan terkejut jika ras ganas tidak membawa iblis merah. Apakah itu di tempat yang sama 2 kali? Su Chen bertanya. Tidak, jawab Shen Yucheng, menggelengkan kepalanya. Dari 2 kali mereka bertemu dengan pemuda ras ganas, sekali di gunung. Pada saat itu, semua orang fokus untuk menerobos formasi asal, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tampak sangat terampil. Itulah mengapa Wang Yucheng dapat memastikan bahwa lawan tidak memiliki iblis merah. Waktu lainnya adalah di pinggiran gunung. Mereka secara tidak sengaja bertemu dengan 3 pemuda ras ganas yang menyerang mereka, ingin berperang. Namun, He Yuandong dan yang lainnya tidak memiliki keinginan untuk bertarung, dan mereka segera mundur. Su Chen berpikir sejenak, lalu berkata, para pemuda ras ganas mungkin belum sepenuhnya selesai berkumpul. Anda yakin? Semua orang merasa semangat mereka agak meningkat. Ada perbedaan yang terlalu besar antara mereka yang benar-benar dikelompokkan versus yang belum dikelompokkan, itu sangat jelas. Su Chen mengeluarkan selembar kertas. Halaman itu diisi dengan perincian tentang setiap pertemuan dengan ras ganas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Su Chen berkata, lihat, 3 hari yang lalu, King Luo dan yang lainnya bertemu dengan 2 pemuda ras ganas di dekat hutan ini. 2 hari kemudian, 3 pemuda ras ganas muncul di sana. Memasuki tempat di mana sudah tidak ada sumber daya menunjukkan bahwa mereka belum menerima arahan dari yang lain. Selain itu, 5 pemuda ras ganas muncul di area ini secara bersamaan tetapi di 3 lokasi spesifik yang berbeda. Terbukti, mereka masih berjuang sendiri-sendiri dan belum membentuk kelompok yang lebih besar. Mereka tidak memiliki Zhao Xin yang berhati-hati mencari siswa lain atau Su Chen untuk mendirikan pusat operasi. Tidak mudah bagi pemuda ras ganas untuk mengoordinasikan upaya mereka. Yang paling penting, apa yang akan mereka lakukan jika mereka berkumpul? Mengumpulkan sumber daya dalam kelompok akan jauh lebih tidak efisien. Kekuatan mereka belum cukup untuk menyerang laboratorium penelitian, dan jika mereka bertemu manusia,
manusia harus bersedia melawan mereka. Karena itu, bahkan jika terjadi pengelompokan sementara, mereka juga dapat terfragmentasi segera setelahnya, menghasilkan skenario semacam ini. Tapi skenario seperti ini tidak akan bertahan terlalu lama. Setelah menyapu reruntuhan untuk sumber daya, perhatian ras ganas akan sekali lagi beralih ke laboratorium penelitian. Pada saat itu, ras ganas akan mulai benar-benar berkelompok. Karena mereka mengirimkan tim kecil, yang membawa kembali sumber daya berharga dalam jumlah besar, untuk mengumpulkan sumber daya setiap hari, Su Chen cukup jelas tentang situasi sumber daya reruntuhan. Pada titik ini, reruntuhan tersebut hampir sepenuhnya dilucuti dari sumber daya alamnya. 2 hari, paling-paling, kita punya waktu 2 hari sampai sumber daya alam di sekitar benar-benar habis. Pada saat itu, para pemuda ras ganas akan mulai berkumpul, kata Su Chen. Periode waktu ini adalah keuntungan yang kita miliki. Rekomendasi saya adalah kita tidak perlu terburu-buru pergi ke gunung di utara. Lagi pula gunung itu tidak akan kemana-mana, dan ada lebih dari cukup waktu bagi kita untuk mencarinya. Tujuan kita saat ini mungkin seharusnya menggunakan beberapa hari ini untuk mengurangi kesenjangan kekuatan antara kita dan ras ganas. Pada titik ini, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Biasanya, periode gangguan sebelumnya bermanfaat bagi ras ganas. Di bawah kondisi yang tersebar itu, pemuda ras ganas lebih kuat daripada rekan manusia mereka. Hanya setelah berkumpul bersama, siswa manusia akan memiliki kesempatan untuk menampilkan kelebihan mereka. Namun, 2 upaya Su Chen mengakibatkan kematian 4 pemuda ras ganas. Salah satunya adalah pejuang kuil, langsung memusnahkan kelemahan siswa manusia sebelumnya dan mengakibatkan kedua belah pihak memiliki kedudukan yang kira-kira sama. Bagi manusia, ini adalah keuntungan besar karena mereka sekarang berada dalam posisi untuk menunjukkan keunggulan mereka secara penuh. Karena itu, Su Chen berharap untuk menggunakan periode yang menguntungkan ini untuk berurusan dengan para pemuda ras ganas terlebih dahulu. He Yuandong mengangguk. The Art of War karya Sun Tzu mengatakan bahwa jika Anda mempertahankan tanah tetapi kehilangan orang, Anda kehilangan keduanya. Tetapi jika Anda mempertahankan orang dan kehilangan tanah, Anda masih dapat pulih. Saya mendukung ide Su Chen. Laboratorium penelitian tidak akan kemana-mana. Kita harus mencoba berurusan dengan para bajingan ras ganas ini terlebih dahulu. Qi Weiyan berkata, tapi memanfaatkan 2 hari ini tidak akan terlalu mudah. Pemuda ras ganas itu tidak tampak bodoh, mereka cukup sulit untuk dilawan, dan mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran ketika mereka tahu mereka tidak bisa menang. Jika kami mengirim terlalu sedikit orang, kami tidak tahu apakah kami akan menang, sementara jika kami mengirim terlalu banyak, mereka tidak akan melawan kami sejak awal. Juga, orang-orang itu juga tidak terlalu lambat. Bahkan serigala yang paling licik pun tidak bisa lepas dari genggaman pemburu yang berpengalaman, kata Su Chen dengan tenang. Bab 164, teriakan keras mendahului ledakan yang menggelegar, binatang ganas hancur berkeping-keping hanya dengan 1 pukulan dari Hansa. Dia dengan cepat menguliti binatang ganas dan mengeluarkan tulang-tulangnya. Setelah mengambil apa yang dia butuhkan untuk dipanen, dia tiba di depan sebuah tumbuhan kecil. Ramuan ini memiliki 4 daun dengan bubungan tajam di sekitar tepinya, dan daun-daun itu dihubungkan bersama oleh benang perak. Ini seharusnya semanggi 4 daun yang menentang kehidupan, gumam Hansa sambil melirik buklet di bukunya. Tangan, dia kemudian mengeluarkan kotak batu giok dan meletakkan semanggi berdaun 4 di dalamnya. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Ras ganas tidak dapat mengidentifikasi tumbuhan sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki cara untuk mengidentifikasinya sama sekali. Namun, mengandalkan manual untuk mengidentifikasi ramuan ini hanya mungkin jika ramuan itu benar-benar dicatat dalam manual. Jika tidak, maka tidak ada cara untuk mengenalinya. Tapi itu tidak terlalu penting. Bahkan jika dia tidak tahu apa itu, dia tidak akan membiarkan manusia memilikinya. Hansa melepaskan pukulan keras dan energi, meratakan sekitarnya. Ras ganas selalu melakukan hal-hal yang eksplosif dan sederhana ini. Setelah melihat bahwa area tersebut telah dibersihkan sepenuhnya olehnya, Hansa bersiap untuk pergi, mencari lokasi sumber daya berikutnya. Tapi saat dia pergi, dia tiba-tiba melihat anak panah terbang ke udara. Panah darurat manusia. Hansa tersenyum gelap. Hansa lebih suka berburu manusia daripada mencari sumber daya. Manusia jauh lebih baik dalam menemukan harta karun daripada ras ganas. Dia dengan cepat berjalan menuju tempat panah darurat ditembakkan. Kakinya yang kuat mendorongnya ke depan saat dia meninggalkan jejak debu di belakangnya. Setelah tiba, dia menemukan seorang manusia melarikan diri dengan panik. Seorang pemuda ras ganas mengejar di belakang. Saat melihat kedatangan Hansa, kepanikan terlihat di wajah manusia itu. Manusia itu tiba-tiba mengubah arah dan berlari ke arah lain. Di saat panik, manusia itu lari ke hutan batu terdekat. Hansa sudah mencari di hutan batu itu.
dia tahu bahwa itu adalah jalan buntu. Saat ini, Hansa tersenyum gembira saat melihat manusia berlari menuju jalan buntu. Dia mulai mengikuti dengan cermat juga. "Hansa, jangan bertengkar denganku soal ini, orang ini milikku," teriak pemuda ras ganas lainnya. "Novi, jangan pikirkan itu, bukankah aku yang memaksanya memasuki jalan buntu?" Hansa mengerutkan kening dan menjawab. "Bahkan tanpamu aku bisa menangkapnya," kata pemuda balap ganas bernama Novi dengan sedikit frustrasi. "Lupakan saja, manusia ini tidak memiliki keterampilan khusus kecuali melarikan diri. Mengalahkan mereka cukup mudah, tapi membunuh mereka tidak semudah itu," kata Hansa. "Tentu saja, aku juga bisa mengerti usaha yang kamu lakukan. Saya sarankan kita membagi rampasan secara merata." "Tidak, saya mendapat 70%, Anda mendapat 30%, kalau begitu kepalanya milikku." "Baik, dasar serakah," Novi mendengus tidak senang. Keduanya berjalan ke hutan batu saat mereka berdebat satu sama lain. Bagi mereka, manusia itu sudah menjadi orang mati. Namun saat memasuki hutan batu, kedua pemuda ras ganas itu tertegun. 5 siswa manusia berdiri menghalangi jalan di depan. Manusia yang dikejar juga ada di sana. "Ayo, bukankah kamu baru saja mulai bersemangat mengejarku? Ayo," Jiang Hanfeng, yang bertanggung jawab memikat mereka ke sini, tertawa terbahak-bahak. Orang ini tidak terlalu kuat, tapi dia cukup pintar dan juga tidak terlalu lambat. Dia juga memiliki bakat alami untuk berakting, jauh lebih baik daripada kebanyakan siswa lain yang hadir. Jika He Yuandong bertindak sebagai umpan, para pemuda ras ganas mungkin akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi. Jika mereka menggunakan Cloud Leopard, dia mungkin akan mulai melawan mereka bahkan sebelum menarik mereka ke lokasi yang tepat. 4 siswa lainnya berdiri di sampingnya, itu adalah He Yuandong, si kembar Sen, dan Pi Yuanhong, yang semuanya tersenyum dingin pada dua pemuda ras ganas. Hansa dan Novi saling berpandangan, lalu langsung berbalik dan lari. Mereka baru saja berbicara tentang betapa bagusnya manusia dalam berlari, tetapi mereka tampaknya sama baiknya dalam hal itu. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika mereka melihat 4 orang lagi muncul di belakang mereka. Itu adalah Ji Hanyan, Gu Qingluo, Yue Longxia, dan Feng Yigu. Mereka tahu bahwa mereka telah mengalami jebakan. Sifat haus darah dan biadab ras ganas memanifestasikan dirinya pada titik ini. Hansa dan Novi saling berpandangan lagi, lalu serentak melolong, serang. Keduanya merangsek ke depan secara bersamaan. "Tidak ada jalan keluar," Ji Hanyan berkata dengan dingin. 2 garis es mulai berlomba menuju 2 pemuda ras ganas. Mereka berdua tahu bahwa situasi mereka mengerikan. Mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Ketika mereka mulai menjadi gila, kekuatan mereka benar-benar berbeda. Serangan es Ji Hanyan dan Gu Qingluo mendarat pada mereka. Meskipun embun beku dengan cepat mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka, tato totemik mereka bersinar cemerlang. Sesaat kemudian, mereka menembus es dan terus berlari. Secara bersamaan, He Yuandong dan yang lainnya mulai menyerang mereka. Ledakan yang menggelegar dan berapi-api meledak tepat di belakang mereka. Kedua pemuda ras ganas batuk seteguk darah, tetapi mereka terus menyerang ke depan, sama sekali mengabaikan serangan dari belakang mereka. "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati," teriak Hansa dengan biadab saat battle axe di tangannya membelah udara di depannya dengan momentum liar. Semua kekuatannya terkonsentrasi pada serangan kapak ini. Itu menabrak arcane Turtle Shield milik Feng Yigu. Meskipun tidak dapat menghancurkannya, momentum serangan yang kuat memaksa Feng Yigu mundur jauh. Novi serentak melompat ke depan. Dia membanting arcane Steel Battle Hammer yang dia pegang ke tanah, menghasilkan gelombang kejut besar yang membuat Ji Hanyan, Gu Qingluo, dan Yue Longxia terbang. Mereka mampu membuka jalan keluar dengan paksa. Keduanya bersukacita, mereka dengan paksa menahan pukulan dari He Yuandong dan yang lainnya di belakang mereka, berhasil lolos dari pengepungan 4 orang. Mereka tertawa keras, manusia tidak berguna. Iya, mereka tidak dapat ditahan bahkan setelah 8 siswa menyergap mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Namun, sesaat kemudian, 4 siswa lagi muncul di depan mereka. Itu adalah Henny Liu, Duan Jiangsan, Ye Qiming, dan Cloud Leopard. Keduanya tertegun. Saat ini, 8 orang di belakang mereka sudah menyusul. Berbalik untuk bertarung bukanlah pilihan. Mereka mengeraskan hati mereka dan terus menyerang. Battle Axe dan Battle Hammer terayun di udara saat para pemuda mengaktifkan tato totemik yang menutupi tubuh mereka sepenuhnya. Serangan dari He Yuandong dan yang lainnya menghantam mereka, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Keduanya batuk seteguk darah lagi saat mereka menyerbu ke depan. Satu-satunya pemikiran mereka saat ini adalah, kebebasan ada di sisi lain. Di bawah serangan habis-habisan, liar dan serangan sengit, keempat siswa itu juga tersingkir. Mereka sekali lagi dengan paksa menerobos blokade.
Keduanya terkejut dan bahagia, mereka tidak bisa tidak berpikir. Jadi bagaimana jika manusia itu licik? Manusia sangat lemah sehingga bahkan dengan 2 baris bala bantuan, mereka dapat melarikan diri hanya dengan maju tanpa henti. Namun, mereka belum mengambil banyak langkah ketika mereka menemukan 4 siswa lagi menghalangi jalan mereka. Sialan, berapa banyak tembok manusia yang dibuat orang-orang ini? Mereka berdua benar-benar kaget. Dengan begitu banyak orang, mengapa mereka tidak menunjukkan diri mereka lebih awal? Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu. Hansa berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, "Kamu sengaja membiarkan kami lewat." Haha, sepertinya kamu baru menyadarinya sekarang. Jiang Hanfeng tertawa, mencengkeram perutnya. Jika kami memberimu sedikit harapan untuk melarikan diri, kamu tidak akan mau bertarung sama sekali. Alih-alih memfokuskan semua perhatianmu untuk melarikan diri, kami dapat menyerang Anda tanpa rasa takut dari belakang. Ini disebut mengelilingi musuh di 3 sisi dan membiarkan satu sisi terbuka. Dalam seni perang, selama kami memberi Anda jalan keluar, Anda tidak akan mau bertarung. Kakak ketiga benar-benar ahli taktik. Saat dia berbicara, hutan tiba-tiba mulai bersinar cemerlang. Kolom batu yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari tanah, terjalin dengan hutan batu untuk membentuk pengepungan yang lengkap. Hutan batu ini telah diisi dengan formasi asal terlebih dahulu. Saat ini, Hansa dan Novi sudah menemukan rencana mereka, tidak perlu melanjutkan strategi pertempuran, jadi Jiang Hanfeng langsung mengaktifkan formasi, mengunci mereka secara permanen ke dalam hutan batu. Novi menatap manusia itu dengan amarah. "Kamu manusia penipu, kalian memiliki begitu banyak orang, tetapi kalian masih harus mengandalkan taktik curang ini." Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah gelombang serangan, menelan mereka berdua secara utuh. Dengan begitu banyak orang, mereka semua bisa mengerumuni mereka dengan serangan. Namun, mereka yang dipilih untuk ekspedisi ini di kedua sisi semuanya dipilih dengan pertimbangan yang cermat. Tidak ada pihak yang tahu kartu truf apa yang dibawa pihak lain. Jika mereka bertemu dengan musuh yang sangat kuat yang melakukan penghancuran bersama, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan jika rekan mereka selamat, dia berpotensi lumpuh. Inilah mengapa Su Chen memilih pendekatan bundaran seperti itu. Dia dengan sengaja mengizinkan mereka untuk keluar dari pengepungan, memungkinkan para siswa untuk menentukan kekuatan para pemuda yang telah mereka jebak sebelum melepaskan semua serangan mereka. Pada saat para pemuda ras ganas menyadari bahwa melarikan diri hanyalah fantasi yang mustahil, itu sudah terlambat. Pertempuran dengan cepat berakhir, hutan batu kembali ke kondisi semula, namun 2 sandera tambahan telah diamankan. Ya, sandera, alasan lain mengapa penyiapannya begitu rumit adalah karena tujuan para siswa adalah untuk menangkap target mereka hidup-hidup bukan membunuh mereka. Ini adalah salah satu permintaan Su Chen. Dia tidak berpartisipasi dalam perburuan. Sebaliknya, dia duduk di lab penelitiannya menunggu spesimen penelitian dikirimkan kepadanya. Jarang baginya untuk memiliki begitu banyak musuh sehingga dia dapat melakukan eksperimen. Tentu saja, dia berjanji kepada semua orang bahwa para pemuda ras ganas ini pada akhirnya akan mati. Sekarang, hanya 31 dari mereka yang tersisa. He Yuandong tertawa sambil melirik kedua orang di tanah. "Haha, kami melakukannya dengan baik." Semua orang mulai bertepuk tangan dan bersorak. Seorang pemuda ras ganas telah muncul di dekat Gunung Roh. Sebuah suara tiba-tiba berkata dalam kesadaran semua orang. Itu adalah Zhao Xin. Dia tidak ada di sini tetapi bertengger di pohon terdekat mengamati sekeliling dengan cermat, secara khusus mencari jejak pemuda ras ganas. Gan Haoli juga bersamanya untuk memberitahu semua orang sesegera mungkin. Target lain telah muncul dengan sendirinya. "Semuanya, ayo bersihkan tempat ini dengan cepat," teriak Pi Yuanhong, berbicara seolah-olah dia adalah bos dari para begal. Bab 165, untuk periode waktu berikutnya, siswa manusia menggunakan kembali taktik ini berulang kali, baik memancing lawan mereka atau mencari target ras ganas di sekitar. Ras ganas benar-benar kurang beruntung, karena mereka tidak memiliki sistem terorganisir yang efektif. Ras ganas selalu kalah jumlah, dan mereka ditangkap dalam beberapa penyergapan. Ini membuat semua orang sangat bahagia. Mereka lebih suka terus melakukan ini berulang kali. Sayangnya, ada begitu banyak pemuda ras ganas, dan mereka semua tersebar di reruntuhan yang luas, menemukan mereka benar-benar tidak mudah. Pada kenyataannya, membunuh mereka tidak terlalu sulit, tetapi menemukan pemuda ras ganas membutuhkan waktu tidak sebentar. Bahkan dengan mata Lang Zhao Xin, menemukan pemuda ras ganas ini masih membutuhkan banyak waktu dan energi. Di hari pertama berburu, mereka berhasil menemukan 6 gelombang pemuda ras ganas dan berhasil 4 kali. Menangkap total 6 pemuda ras ganas, 2 kali lainnya, pemuda ras ganas cukup waspada dan tidak masuk ke dalam perangkap. 6 spesimen penelitian lainnya telah muncul di laboratorium penelitian Su Chen. Sekali lagi, Su Chen merasakan kegembiraan muncul di hatinya. Pagi kedua,
Bagaimanapun, para siswa mengalami beberapa masalah ketika mencoba untuk melanjutkan melaksanakan rencana mereka. Kali ini, hanya satu pemuda ras ganas yang jatuh ke dalam perangkap. Namun, lawan langsung menemukan ada yang tidak beres. Alih-alih mundur, dia memilih untuk menyerang. Pelanggarannya yang kuat membuat semua orang lengah. Tidak ada yang mengira lawan akan begitu menentukan. Hanya setelah dia menyerang, semua orang menyadari bahwa dia adalah pejuang kuil yang terkutuk. Ras ganas benar-benar menipu dalam hal ini. Satu-satunya perbedaan antara prajurit kuil dan pemuda ras ganas biasa adalah bahwa seseorang telah melewati kuil energi asal. Ini hanya akan menghasilkan perbedaan saat menggunakan origin energi, dan tidak mungkin membedakan antara pemuda ras ganas biasa dan pejuang kuil dalam keadaan normal. Apakah mereka memiliki tato di wajah mereka atau memilih untuk tidak menggunakan senjata bukanlah indikator apakah mereka adalah pejuang kuil atau bukan, itu hanya masalah pilihan masing-masing pribadi. Sebelum mereka menyerang, tidak ada yang tahu apakah seorang pemuda ras ganas sebenarnya adalah pejuang kuil atau bukan. Namun, mereka lebih mudah diidentifikasi di medan perang yang sebenarnya. Prajurit kuil biasanya mengenakan satu set baju besi yang unik, tetapi di tempat ini, mereka benar-benar identik dengan pemuda ras ganas lainnya. Jadi, pada saat semua orang mengetahui bahwa mangsa mereka sebenarnya adalah prajurit kuil, dia telah menyelesaikan satu hal yang bisa dia lakukan, menangkap Yu Mengnan. Yu Mengnan, yang berada di peringkat ke-15, tidak lemah dalam dirinya sendiri. Namun, dia bahkan tidak mampu bertahan dalam 3 langkah melawan prajurit kuil itu sebelum dia ditangkap. Mata Ye Qiming memerah saat prajurit kuil meletakkan tangannya di leher Yu Mengnan. Setelah bernegosiasi lama, mereka terpaksa membiarkan pemuda ras ganas itu pergi. Ini adalah kemunduran nyata pertama yang mereka alami saat menjalankan rencana mereka. Setelah itu, mereka berhasil 2 kali lagi, menangkap 4 pemuda ras ganas lagi. Tetapi pada upaya keempat mereka mengalami masalah lain. Kali ini, itu adalah Danba. Tepat sebelum target hendak masuk ke dalam jebakan, Danba tiba-tiba muncul, memperingatkan rekan-rekannya tentang rencana tersebut dan menyebabkannya gagal. Yang paling mengejutkan, dia benar-benar menghindari deteksi Zhao Xin. He Yuandong telah mengirim orang untuk mengejar Danba, tetapi dia hampir membalikkan keadaan pada mereka. Duan Jiangsan hampir terluka parah atau bahkan terbunuh. He Yuandong tahu bahwa hari-hari berburu mereka akan segera berakhir. Memang, dalam beberapa penyergapan berikutnya, Danba terus-menerus mengikuti mereka, merusak rencana mereka beberapa kali. Meskipun He Yuandong mencoba mengatur tim untuk menghadapi Danba, pria licik itu entah bagaimana selalu bisa melarikan diri. Jumlah pemuda ras ganas yang lolos terus meningkat, dan keberhasilan siswa menjadi sedikit dan jarang. Di dalam laboratorium penelitian, jadi maksudmu Danba merusak rencana kita sekali lagi? Su Chen berkata dengan tenang sambil menempatkan ginjal kembali ke tubuh pemuda ras ganas dan kemudian menutup sayatan. Pemuda ras ganas masih hidup, tetapi dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, sepenuhnya tunduk pada tindakan Su Chen. Jiang Hanfeng melirik pemuda ras ganas, yang telah dibedah seperti boneka kain tetapi tidak mau mati, dan menelan ludah sebelum menjawab, orang ini benar-benar licik, Zhao Xin tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Bukankah aku sudah memberitahu Cloud Leopard untuk mengawasinya? Kata Su Chen sambil dengan hati-hati menarik kembali kelopak mata pemuda ras ganas itu. Sikap cerobohnya benar-benar membuatnya tampak seperti bos geng bawah tanah. Pupil mata pemuda ras ganas akan memutih, dia akan melipat. Su Chen mengeluarkan pulpen dan selembar kertas, lalu mulai menulis. Rumput Chilhart dipastikan memiliki efek tambahan pada fisik individu ras ganas. Langkah awal obat mati rasa berhasil, tetapi memiliki beberapa sifat yang sedikit beracun dan masih perlu ditingkatkan ketika ditambahkan ke dalam darah. Jiang Hanfeng menjawab, Danba memiliki seorang pembantu, prajurit kuil lainnya. Cloud Leopard tidak dapat menangani keduanya sendirian. Prajurit kuil, Su Chen membeku, yang sama seperti terakhir kali. Bukan, Su Chen berhenti menulis, ekspresinya berubah berat. Dia berbalik untuk melihat Jiang Hanfeng, kamu bilang itu bukan yang sama. Iya, itu adalah pejuang kuil keempat, tidak sesuai dengan yang kita sepakati, kata Jiang Hanfeng kasar. Sialan, aku tahu bahwa para pemuda ras ganas ini tidak merencanakan sesuatu yang baik. Kami setuju bahwa mereka hanya dapat membawa 3 prajurit kuil, tetapi mereka dengan paksa menambahkan yang keempat. Siapa yang tahu metode apa yang mereka gunakan untuk melewati penyaringan origin energi? Tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Lebih penting lagi, jika mereka bisa menyelinap masuk 1 ekstra, mereka bisa menyelinap masuk lebih banyak. Su Chen berkata dengan berat. Iya, itulah yang dipikirkan pemimpin, jadi dia menyuruhku datang mencarimu. Su Chen mengerti. Dia berbalik untuk melirik pemuda ras ganas di depannya dan berkata, aku akan segera memberimu jawaban. Setengah jam kemudian,
Su Chen keluar dari lapnya. Dia menyeka darah di tangannya. Bagaimana hasilnya? He Yuandong sudah menunggu di luar. Saya berhasil menggalinya. Ada total 5 pejuang kuil. 2 lainnya diselipkan oleh beberapa teknik penyembunyian rahasia yang dimiliki ras mereka. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan apa teknik rahasia itu. Namun, saya tidak percaya sedetik pun bahwa pemuda ras ganas itu, dengan temperamen unik mereka, dapat menghasilkan sesuatu yang terlalu pintar. Jika mereka bisa mengelabui inspeksi pasukan Longsang, kemungkinan karena pihak kita terlalu percaya diri. Tapi biayanya pasti cukup tinggi, karena itu hanya 2 orang yang bisa membuatnya. Garis hitam muncul di dahi He Yuandong. Kamu masih ingin memikirkan tentang apa teknik rahasia mereka? Oh, maaf, itu urusan pekerjaan. Tapi sejujurnya, aku benar-benar tidak berharap bajingan ras ganas itu melakukan sesuatu yang rumit ini. Sekarang ada 2 prajurit kuil tambahan, segalanya menjadi jauh lebih rumit, desas Su Chen. Itu benar. Siapa bilang ras ganas itu bodoh? Sepertinya masing-masing lebih licik daripada yang terakhir, kata Jiang Hanfeng dengan frustrasi. Itulah mengapa orang mengatakan bahwa kamu paling menderita ketika kamu ditipu oleh seseorang yang biasanya berperilaku baik. Su Chen tertawa. Benar, para pemuda ras ganas itu juga menjadi lebih waspada dan mulai berkelompok. Baru saja, mereka mencoba mengatur serangan balik terhadap kami. Jika bukan karena Cloud Leopard mendeteksinya, kita semua mungkin telah terbunuh. Sepertinya kita harus mengakhiri taktik berburu kita. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia Yuandong bertanya. Meskipun Su Chen bukan pemimpinnya, He Yuandong sangat menghormatinya. Mereka akan selalu mendiskusikan rencana apapun bersama sebelum melaksanakannya. Sepertinya hari-hari baik akan segera berakhir, desas Su Chen. Dalam 2 hari terakhir, manusia telah menangkap total 12 pemuda ras ganas tanpa kehilangan 1 orang pun. Ini adalah pencapaian yang cukup mengesankan. Ras ganas telah mendapat pukulan serius. Yang terpenting, keseimbangan kekuatan telah banyak berubah. Jika mereka pergi berperang sekarang, manusia tidak akan takut pada lawan mereka. Ya, hari-hari baik telah berakhir, dan waktu untuk memilih pertarungan yang terisolasi juga telah berakhir. Selanjutnya, kita mungkin harus merencanakan untuk membuka gunung itu. Yang juga berarti pertarungan habis-habisan akan segera dimulai, kata Su Chen. Begitu mereka sampai di laboratorium kuno, jumlah ruang terbuka akan sangat berkurang. Jarak antara kedua kelompok hampir tidak ada, menyiapkan panggung untuk pertempuran besar-besaran. Pada titik ini, jika kita ingin bertarung melawan ras ganas, upaya kita benar-benar hanya menyamakan kedudukan. Kami masih belum memiliki keuntungan yang pasti jika kami bertarung habis-habisan sekarang, kata He Yuandong dengan sedikit khawatir. Membunuh lebih dari 10 pemuda ras ganas seharusnya memberi mereka keuntungan besar. Akan tetapi, kemunculan 2 prajurit kuil lagi, telah mengurangi keuntungan mereka secara signifikan. Ini hanya membuatnya lebih menarik, Su Chen tertawa. Jika kita memiliki keunggulan absolut, apakah ada gunanya bertarung? Selain itu, pemuda ras ganas bukanlah orang bodoh. Jika mereka benar-benar dirugikan, mereka tidak akan melakukan gerakan gegabah. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencoba dan menusuk kita dari belakang pada setiap kesempatan yang bisa mereka dapatkan. Itu akan lebih membuat frustrasi. Selama mereka berpikir bahwa mereka masih bisa menang dalam pertarungan habis-habisan, mereka akan bersedia menyerang kita secara langsung. Itulah satu-satunya cara agar mereka terus jatuh ke dalam perangkap kita, bukan sebaliknya. Saat Su Chen berbicara, dia mulai menyipitkan mata. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a